Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk berbagi statistik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi regresi Poisson, yang tentunya materi ini akan sangat banyak manfaatnya dalam pemodelan statistik. Oke, langsung saja kita mulai apa itu regresi Poisson. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa regresi Poisson merupakan salah satu teknik statistik ya yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian pada periode waktu dan wilayah tertentu. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Kalau kita lihat di sini, variabel responnya merupakan count data. Oke ya. Count data tentunya karena regresi Poisson, count data yang berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, apakah count data itu? Mungkin ini beberapa contoh yang bisa kita berikan ya. Misalnya jumlah penduduk suatu wilayah yang teridentifikasi suatu penyakit ya, atau jumlah kematian ibu melahirkan, atau jumlah panggilan telepon, atau lagi jumlah kecelakaan lalu lintas, atau apa itu yang menunjukkan data diskrit yang merupakan cacah data atau count data. Oke ya. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Lantas apa yang akan kita pelajari pada regresi Poisson, atau mungkin kita belajar regresi yang lain atau pemodelan apapun di statistik, yang akan kita pelajari mestinya satu, bagaimana modelnya. Yang kedua, bagaimana estimasi parameternya. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengujian hipotesanya. Oke ya. Nah, sebelum kita sampai yang pertama yaitu pemodelan regresi Poisson, tentunya kita harus mereview ulang seperti apa sih distribusi Poisson itu. Nah, kita coba mempelajari, mengingat kembali aja lah bahwa variabel random X itu berdistribusi Poisson dengan parameter lambda ketika Fy-nya berbentuk seperti ini. Oke, jadi Fy pangkat negatif lambda, lambda pangkat Y dibagi Y faktorial. Untuk Y-nya karena count data ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, permasalahannya di sini. Nilai harapan atau rata-rata dari distribusi Poisson itu sama dengan lambda yang nilainya sama dengan variansinya. Oke ya, yang sama dengan variansinya. Nah, ternyata perhatikan di sini saya kotak aja ini ya. Oke, saya kotak aja. Ternyata ini menjadi permasalahan ketika kita bicara tentang data empiris. Ternyata variansi itu lebih banyak, lebih tinggi daripada rata-ratanya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sebagian besar regresi Poisson nanti memuat adanya over dispersi. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana membentuk model regresi Poissonnya? Oke ya. Nah, coba perhatikan di sini, ternyata regresi Poisson ini termasuk keluarga eksponensial. Oke ya, termasuk keluarga eksponensial. Maka kalau kita lihat ya, fungsi probabilitas dari variabel random Y dapat ditulis sebagai keluarga eksponensial seperti ini. Oke ya, seperti ini. Ini keluarga eksponensial. Nah, apa yang istimewa dari sini? Keluarga eksponensial ini ternyata kalau ini saya tulis di sini, ln lambda ini merupakan parameter natural parameternya. Sehingga nanti apa? Link function untuk regresi Poisson adalah ln. Oke ya. Link functionnya adalah ln. Kalau kita bicara tentang regresi Y-nya berdistribusi normal, link functionnya identitas. Kalau kita bicara distribusinya binomial Y-nya, maka nanti ke logit. Jadi memang beda-beda ya. Oke. Nah, sekarang link functionnya ln. Link functionnya ln. Oke, nah bagaimana nanti pemodelan regresi Poisson? Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Regresi Poisson itu, ini yang saya kotak ini. Ini model awalnya. Jadi karena link functionnya itu ln, nanti kita tulis ln dari rata-rata dari Y, ini X transpose beta.
Oke, perhatikan di sini. Tadi sudah disebutkan apa tadi di depan? Bahwa rata-rata dari Y adalah lambda. Oke ya. Lambda berarti di sini X transpos B. Kalau kita tulis E pangkat len lambda, ya. Oke ya, sama dengan E pangkat X transpos beta. Sama-sama E pangkat. Nah, ternyata ini apa? Nah, ini kan saling menggugurkan kan. E pangkat len atau len E juga sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan lambda, di sini sama dengan E X transpos beta. Nah, inilah modelnya. Inilah model regresi Poisson. Jadi lambda I atau rata-rata dari apa itu variabel random Y, rata-rata responnya nantinya di regresi Poisson itu sama dengan eksponensial dari X transpos beta. Dengan beta merupakan parameter dari regresi dan X merupakan variabel bebas. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana langkah kedua menentukan estimasinya? Bagaimana estimasi parameternya? Akan kita gunakan maksimum likelihood estimator. Ya, tentunya yang pertama kita harus menentukan fungsi likelihood-nya. Tadi dari apa itu? Dari fungsi awalnya distribusi Poisson itu tadi apa? Fy sama dengan E pangkat negatif lambda, lambda pangkat Y, di sini Y faktorial gitu ya. Maka fungsi likelihood itu kan sama dengan fungsi likelihood gini sama dengan perkalian 1 sampai N, di sini F Y. Nah, tinggal dikalikan saja ini. Ya. Nah, ketika tadi kita sudah mempunyai model yang awal tadi apa tadi? Ternyata lambda tadi kan E pangkat lambda sama dengan E pangkat X transpos beta tadi di sini. Oke ya. Maka ketika lambda ini kita substitusikan menjadi beta, maka semua lambda ini diganti dengan X transpos beta. Sama, semua lambda diganti X transpos beta. Maksudnya E X transpos beta. Oke ya. Nah, inilah bentuk dari fungsi likelihood dengan parameternya menjadi beta sekarang. Nah, ternyata MLE itu kan bekerja menentukan parameter ya yang memaksimumkan fungsi likelihood. Oke ya. Yang ekivalen dengan memaksimumkan fungsi len likelihood-nya. Maka karena lebih mudah memaksimumkan len-nya, maka kita buat len-nya. Jadi len dari fungsi likelihood atau biasa ditulis log likelihood-nya kita simbolkan dengan L kecil beta ini ya, L kecil beta ini. Jadi kalau ini di len ya, kalau perkalian di len kan menjadi jumlah, ini di len semua. Oke ya. E itu kalau di len kan 1, berarti tetap ini E pangkat X transpos beta ditulis di sini, ditambah karena len perkalian itu kan penjumlahan ya. Tambah ini Y-nya bisa turun, berarti menjadi Y len E pangkat transpos beta. Nah, E tadi kan sama dengan 1, terus ini karena pembagian jadi dikurangi di sini. Oke ya, paham ya? Nah, selesai sekarang fungsi log likelihood-nya sudah selesai. Maka sekarang tujuannya adalah memaksimumkan fungsi likelihood atau log likelihood-nya. Ya, dengan cara apa? Dengan diturunkan terhadap beta ini. Ya. Jadi turunan len likelihood-nya terhadap beta. Nah, ini diturunkan terhadap beta kan hasilnya seperti ini. Ya, kalau diturunkan terhadap beta ya. Oke. Sayangnya sistem persamaan ini ya, sistem persamaan nonlinear ini persamaan nonlinear ya. Persamaan nonlinear ini non-closed form. Sehingga tidak bisa diperoleh penyelesaian analitik atau tidak ada penyelesaian eksak seperti waktu kita bicara regresi dengan Y berdistribusi normal. Ini tidak bisa ada penyelesaian eksaknya. Maka langkahnya adalah dengan melakukan suatu langkah iterasi. Ada beberapa cara untuk menentukan ini. Iterasi yang biasa digunakan bisa dengan Newton-Raphson, bisa dengan EM algoritma atau dengan apapun. Ya, nah, yang paling populer untuk regresi Poisson adalah dengan algoritma Newton-Raphson. Ini algoritma Newton-Raphson dengan
formulanya seperti ini. Jadi beta caping T ditambah 1 sama dengan beta caping T atau iterasi sebelumnya dikurangi. Nah ini H inverse dimasukkan beta caping untuk T dikalikan G beta caping untuk T. H ini maksudnya matrik Hessian, G ini namanya vektor gradien. Nah, vektor gradien itu apa? Vektor gradien itu turunan pertama dari Learn likelihood-nya. Oke ya, kalau dirumuskan kan seperti ini. Turunan pertama dari Learn likelihood-nya kalau diturunkan kan seperti ini. Secara teori seperti ini. Kalau matrik Hessian adalah turunan kedua dari Learn likelihood diturunkan terhadap parameternya. Ya, kalau di sini saya tuliskan kan, kalau di sini berarti diturunkan terhadap beta 0, diturunkan terhadap beta 1 dan seterusnya. Nah, kalau matrik Hessian sama, diturunkan terhadap beta 0, diturunkan terhadap beta 0, beta 1, gitu kan, karena 2 kali turunan keduanya. Oke, paham ya? Nah, prosesnya terus berjalan. Jadi nanti T-nya ditambah 1, T-nya ditambah 1 gitu. Nah, akan berakhir ketika apa? Ketika beta T ditambah 1 dikurangi beta T itu selisihnya sangat kecil, lebih kecil dari epsilon. Nah, silakan epsilon bilangan positif yang sangat kecil, ada yang menuliskan 10 pangkat negatif 5, atau ada yang sampai menuliskan 10 pangkat negatif 10. Nah, diserahkan kepada yang menganalisis data, tergantung permasalahannya juga. Oke ya. Nah, sekarang estimasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah bagaimana uji hipotesanya. Nah, uji hipotesa dibagi menjadi 2, yaitu uji serentak dan uji parsial nantinya. Uji serentak itu kita menguji semua variabel bebas, ya, semua variabel bebas itu dimasukkan ke dalam model. Ya, secara keseluruhan apakah signifikan, modelnya signifikan untuk memberikan informasi terhadap variabel respon. Oleh karena itu, formulanya seperti ini. Jadi beta 1, beta 2 sampai beta K karena variabel bebasnya ada K. Kalau semuanya 0 berarti memang semua variabel bebas itu tidak mempunyai kontribusi terhadap Y-nya. Tapi kalau paling sedikit ada satu beta yang tidak sama dengan 0, maka dikatakan modelnya itu signifikan. Oke ya. Nah, statistik ujinya menggunakan Devian. Devian itu sebenarnya formulasinya negatif 2 ln dari, nah ini likelihood-nya dari beta untuk H0 dibagi nilai likelihood-nya untuk beta pada keseluruhan atau pada populasinya. Oke ya. Nah, ini formulanya seperti ini. Dan daerah kritisnya ketika devian H0 ditolak ketika deviannya lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas K dengan tingkat signifikan alfa gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah uji parsial. Oke ya, uji parsial bedanya sama uji serentak. Ketika uji parsial kita menguji masing-masing koefisien masing-masing variabel bebasnya. Jadi ketika ada K variabel bebas ada K pengujian. Jadi ini formulasinya untuk masing-masing ya, untuk masing-masing parameter kita beri nama beta L misalnya gitu ya. Nah, kita menggunakan statistik ujinya ini. Nah, ini kita menggunakan simbol Z saja. Parameternya, ya pembilangnya kan parameternya ini. Ini parameter karena kita menguji L, ini parameter L. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita bicara Z pada uji T, ya uji T waktu bicara regresi biasa gitu ya, regresi original dengan Y berdistribusi normal, itu di sini SE, standar error dari beta. Di sini sebenarnya sama, akar dari variansi beta L. Kenapa kita sebut variansi? Karena variansi ini sebenarnya juga tidak bisa diperoleh secara eksak formulanya. Maka variansi di regresi Poisson itu diambilkan dari hasil iterasi kita pada step atau langkah terakhir. Jadi pada
iterasi terakhir untuk memperoleh beta diperoleh matriks Hessian, ya. Nah, variansi diperoleh dari matriks Hessian itu yaitu sebenarnya langsung aja ini nilai harapan dari negatif H untuk beta Hessiannya di inverse, ya. Ya, kalau I itu matriks informasi, sebenarnya ini inverse-nya I, di mana I adalah nilai harapan dari negatif H beta caping. Oke ya, jadi kita bisa memperolehnya dari hasil iterasi. Nah, karena berdistribusi normal standar, maka kita ujinya ya ini H0 ditolak jika nilai mutlak dari Z lebih besar dari Z tabelnya. Oke ya. Nah, demikian secara teori bagaimana modelnya sudah tahu, estimasi parameter sudah tahu, dan pengujian hipotesa sudah tahu. Nah, untuk itu coba kita sekarang tak kasih contoh satu analisis yang melibatkan regresi Poisson ya. Oke, sebagai contoh kita ambil pemodelan jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah ya. Y-nya adalah jumlah kematian ibu, X1-nya persentase kunjungan ibu hamil keempat, X2-nya rasio posyandu aktif, X3-nya rasio dokter umum, dan X4-nya persentase penduduk miskin. Nah, ini datanya. Pertama kan data unit sampelnya adalah kabupaten kota ya. Jadi ini masing-masing kabupaten ada persentase kunjungan ibu hamil dan seterusnya sampai terakhir Y-nya adalah jumlah kematian ibu. Nah, sebenarnya ini bisa diolah dengan dengan software apapun ya, software apapun. Bisa dengan RStudio atau dengan GWR4, atau sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih detail karena nanti regresi Poisson itu terkadang ada modifikasi, misalnya apakah memanfaatkan exposure atau modifikasi yang lain, bisa memanfaatkan dengan MATLAB. Anda belajar membuat program sendiri. Saya kira juga cukup sederhana dengan MATLAB ya untuk regresi Poisson, sehingga kita bisa tahu tahap demi tahapnya. Oke ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan RStudio. Hasilnya seperti ini. Oke ya, hasil analisisnya seperti ini. Tentunya yang perlu kita lihat di sini di estimasinya. Oke. Ini saya kotak aja ya, ini estimasinya. Oke, ini estimasinya. Estimasi kita bisa masukkan di sini estimasinya. Nah, ini estimasinya. Oke ya, estimasinya seperti itu. Jadi seperti model di awal tadi apa? Lambda ini sama dengan E pangkat X transpose beta. Oke ya, maka tinggal memasukkan ini E-nya ya. Tinggal dimasukkan masing-masing nilai dari betanya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini standar error seperti yang sudah saya sampaikan tadi diperoleh dari diagonal matriks Hessiannya. Ya, diagonal dari matriks Hessiannya. Sudah ketemu standar error, akhirnya bisa ditentukan Z value-nya dan probabilitas amatan apakah signifikan atau enggak. Setelah kita lihat dari ketiga atau keempat variabel bebas, ternyata ada 3 variabel yang signifikan, 1 variabel yang tidak signifikan. Yang tidak signifikan ternyata justru malah X3, yaitu rasio dokter, itu tidak signifikan. Sementara yang lain tadi kunjungan keempat, banyaknya posyandu atau rasio posyandu, dan persentase penduduk miskin ternyata signifikan mempengaruhi jumlah kematian ibu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita memaknai persamaan dari regresi Poisson ini? Coba kita ambil contoh satu aja. Nah, kita ambil contoh satu aja. Misalnya saya membaca yang ini aja, yang saya kotak ini, yang X1. Apa artinya itu? Jadi persentase kunjungan keempat, tadi X1 ini kan kunjungan keempat ya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kematian ibu. Nah, di sini kan sudah dibuktikan tadi memberikan atau kontribusinya signifikan ya, karena setelah diuji parsial signifikan. Di mana ini maknanya? Di mana setiap penambahan 1% kunjungan keempat. Nah, ini di mana setiap penambahan 1% kunjungan keempat
akan menyebabkan pelipat gandaan rata-rata jumlah kematian ibu sebesar eksponensial, karena ini eksponensial dari angkanya itu negatif 0,024 sama dengan 0,976 dari rata-rata jumlah kematian ibu semula. Oke. Jadi gini. Intinya setiap kunjungan keempat ibu hamil itu meningkat 1%, akan melipat gandakan, tetapi melipat gandakan sebesar 0,97, artinya malah turun. Jadi kalau semakin banyak ibu hamil itu yang aktif dalam kunjungan keempat, maka jumlah kematian ibu akan menurun. Sebesar berapa? Dilipat gandakan sebesar 0,976. Gitu ya. Nah, lain lagi ketika kita menerjemahkan ini. Oke ya, karena positif, nanti di sini mesti lebih dari 1. Ya, karena di sini positif ya. Di sini lebih dari 1. Artinya apa? Artinya semakin banyak penduduk miskin, maka jumlah kematian ibu juga akan semakin meningkat. Begitu. Tergantung kepada tandanya ini positif atau negatif. Yang terakhir adalah pengujian serentak. Nah, kita bisa menggunakan ini, pengujian serentak. Jadi, kita bisa memanfaatkan null devian sama residual devian. Jadi, devian untuk uji serentak, statistik ujinya adalah null deviannya dikurangi dengan residual deviannya. Dan itu dibandingkan dengan chi-square. Oke ya. Nah, itu nanti bisa menyimpulkan apakah secara keseluruhan model dengan 4 variabel bebas itu mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap variabel respon. Oke, saya kira itu untuk penjelasan tentang regresi Poisson. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.